Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Jumpa kembali teman-teman sekalian, semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita tergolong umat yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Para teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan pada video kali ini pembacaan kitab Risalatul Jami'ah mengenai bab haji. Dengan penjelasan yang singkat, mudah-mudahan dapat dipahami dan bisa menambah ilmu bagi kita semua dan dapat kita amalkan. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hambanya Allah yang dipanggil ke Baitullah Makkah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, mari sama-sama kita langsung akan membaca dan sedikit penjelasan mengenai kitab Risalatul Jami'ah bab haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Al-hajju, adapun ini bab tentang haji. Wa ammal hajju, dan adapun haji, fahuwa, maka haji itu khamsu arkanil Islam, adalah rukun Islam yang kelima. Jadi sebagaimana kita ketahui, haji ini merupakan rukun Islam yang kelima. Al-hajju, haji ini dari segi bahasa, sebagaimana kita ketahui dalam kitab fikih, itu ada yang namanya lughatan dan juga ada yang namanya istilahan. Haji ini menurut lughah adalah al-qasdu, yaitu bertujuan. Wa syar'an, sedangkan menurut syara' atau menurut fikih, qasdu baitillahil harami li ada'in nusuki ayil ibadati, yaitu bertujuan ke Baitullah Al-Haram, yakni Makkah Al-Mukarramah, li ada'in nusuki, untuk menunaikan nusuk atau ibadah. Jadi tujuan ke Baitullah beribadah. Itu adalah definisi syar'an tentang haji. Wal hajju wal umratu faridha fi sanati sadisati minal hijrati. Jadi haji dan umrah ini adalah keduanya itu diwajibkan atau difardukan pada tahun ke-6 dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqila, dan juga ada ulama yang berpendapat pada as-sanati tasi'ah, pada tahun ke-9 tahun Hijriah. Fa huwa khamisu arkanil Islam. Haji ini merupakan rukun Islam yang kelima. Sebagian ulama berpendapat annahu afdalu minaz zakati lishtimalihi 'alal mali wal badani. Jadi pergi haji ini atau ibadah haji itu lebih afdal, lebih utama dibanding ibadah zakat. Sebab ibadah haji ini menyertakan bukan hanya perbuatan badaniyah saja, tapi ada maliyah. Di situ kita harus beribadah dengan anggota badan kita dalam pelaksanaan haji, juga menyertakan harta kita. Jadi untuk melaksanakan ibadah haji ini terkumpul dua, yaitu badan kita dan juga harta kita. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa ibadah haji ini lebih afdal dibanding ibadah zakat. Kemudian wahwa fardun. Ibadah haji ini hukumnya adalah fardun. Fardun ini definisi fikihnya adalah ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang diberikan pahala oleh Allah ketika kita berbuat dan diiqab oleh Allah ketika kita tinggalkan. Nah, haji ini adalah fardu, hukumnya wajib. Nah, sebagaimana kita ketahui, fardu ini dalam fikih ada dua, ada fardu ain, ada fardu al-kifayah. Nah, haji ini termasuk fardu apa sih? Wa hukmul haji, adapun hukumnya haji adalah fardu ainin bil ijma'i. Hukumnya adalah fardu ain
wajib per individu bil ijma' dengan kesepakatan para ulama. Wa hukmul umrati fardhu ainin fi madhhab Syafi'i. Begitu juga hukum umrah, ibadah umrah ini fardhu ain. Hukumnya pun fardhu ain fi madhhab Syafi'i. Tapi di dalam madhab kita, yakni madhab Imam Syafi'i radhiyallahu rahimahullah. Wa qila annaha sunnatun muakkadatun. Namun ada sebagian ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa yang namanya ibadah umrah itu adalah sunnah muakkadah. Wala yajibani fil umri illa maratan wahidatan. Nah, sampai kapan ibadah haji dan umrah ini? Jadi, kewajiban ibadah haji atau umrah itu hanya satu kali dalam seumur hidup. Artinya, kalau kita sudah pernah ibadah haji sekali atau umrah sekali, maka kewajibannya sudah selesai. Jadi, tidak berulang kewajibannya. Gitu. Waqad yajibu aktsaru min marratin idza kana nadharan aw qadaan. Nadharan. Terkadang ibadah haji atau ibadah umrah ini wajib lebih dari satu kali. Dengan sebab mungkin dia ada nazar. Ya, ada nazar yang harus ditunaikan, nazarnya berbentuk ibadah haji atau umrah. Atau dia qadha ibadah haji dan umrahnya. Nah, ini beda lagi hukumnya. Karena hukumnya itu adalah nazar dan juga qadha. Kemudian ulama memberikan nasihat lil qadir bagi orang yang mampu, orang yang punya harta, orang yang kaya, orang yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk pergi haji, an la yatruka al hajja fi kulli 5 sinina. Hendaknya dia tidak meninggalkan ibadah haji pada tiap 5 tahun sekali. Jadi bagi orang yang punya kemampuan dalam ibadah haji, ya, itu hendaknya jangan sampai tidak melaksanakan haji 5 tahun sekali. Ya minimal 5 tahun sekali lah bagi orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Baik ala kulli muslimin mukallafin hurrin. Kewajiban haji ini bagi setiap orang muslim. Mukallafin, orang yang mukallaf. Orang yang sudah baligh. Orang mukallaf itu orang yang sudah baligh. Orang yang akalnya sempurna. Hurrin, juga orang muslim yang mukallaf dan juga hurrin, ini orang yang merdeka. Wa kadzal umrah, begitu juga wajib hukumnya umrah sebagaimana wajibnya haji. Fil umri maratan, pada satu kali dalam seumur hidupnya. Bisyartil istita'ati, dengan syarat istita'ah, adanya kemampuan. Di sini kemampuan terdapat dua macam, ya. Kemampuan diri sendiri, yaitu mampu melaksanakan ibadah dengan dirinya sendiri, atau dengan bantuan orang lain secara langsung dalam menjalankan ibadah haji. Boleh jadi dengan menggaji seseorang, meminta jasa dan menggaji seseorang tersebut untuk menuntunnya dalam manasik jika dia ini tidak mempunyai pandangan yang sempurna seperti orang buta, dan tidak ada yang dapat menuntunnya seperti anak atau budak yang ia miliki. Terus kemampuan melalui orang lain, yaitu tidak memiliki kemampuan melaksanakan haji dengan dirinya sendiri, tetapi dia memiliki kemampuan kelebihan harta untuk menggaji orang. Maka wajib baginya untuk melakukan itu, ibadah haji, dengan perantara orang lain, agar orang tersebut menunaikan haji sebagai wakilnya dengan uang yang dimilikinya. Jika ia mampu, balik lagi, jika ia mampu. Tidak dipaksakan bagi orang yang tidak mampu. Atau memberi izin kepada orang yang mentaatinya, yakni anak atau budaknya. Baik teman-teman sekalian, kemudian wahya ayyamlika ma yahtaju ilaihi fi safarih. Istita'ah itu adalah memiliki sesuatu yang dibutuhkan terhadap ibadah haji atau umroh fi safarihi, di dalam perjalanannya, ilal haji, kepada haji, zihaban wa iyaban, baik pergi maupun balik lagi kembali ke tanah airnya. Ya,
Maksudnya zihaban pergi ke Mekah, iyaban ini dari Makkah menuju ke tempat asal dia tinggal. Wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu ila ruju'ihi. Dan dia juga wajib untuk mempunyai nafkah kepada orang-orang yang wajib dinafkahinya selama perjalanannya atau selama melaksanakan ibadah haji hingga sampai dia pulang kembali ke tanah air atau ke rumahnya. Inilah kewajiban-kewajiban bagi orang yang sudah mampu melaksanakan ibadah haji. Kalau seandainya tidak ada yang tadi disebutkan ini, maka belum dikategorikan mampu ibadah haji. Oleh karena itu sabar minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan juga umrah. Amin ya rabbal alamin. Wa amalul haji salah satu asya'a. Kemudian musannif melanjutkan, wal a'malul haji, dan adapun amal-amal haji itu salah satu asya, ada 3 perkara. Jadi dalam amalan ibadah haji itu ada 3 perkara. Pertama arkanun, yakni rukun haji. Wa wajibatun, dan juga ada yang namanya wajibatul haji, dan juga sunnanun, ada yang namanya sunnah-sunnahnya. Nah, kemudian musannif melanjutkan, fal arkanu khamsatun, maka adapun rukun-rukunnya haji itu ada 5. Sebagaimana kita ketahui ya, yang namanya rukun itu di dalam bahasa Arab adalah jam'u ruknin, yakni jamak dari rukun, kalimat atau lafaz rukun. Wa huwa ma yatawaqqaful hajju 'alal ityani bihi wa la yajburu tarkuhu bidammin. Ya, rukun ini kalau kita lihat adalah merupakan hal-hal yang menjadikan keabsahan ibadah haji tergantung kepada pelaksanaannya. Ya, jika ditinggalkan batal hajinya, maka tidak dapat ditambal kekurangannya dengan membayar dam atau denda haji. Ya, tidak bisa dibayar dengan dam kalau misalkan rukunnya kita salah atau kita tinggalkan. Al-ihramu wa huwa niyatud dukhuli fil haji awil umrati. Pertama adalah ihram. Rukun haji yang pertama adalah ihram, yaitu niat masuk kepada haji atau masuk kepada umrah di sini. Ya, sebagaimana watajibun niyatu bil qalbi wa istahabbul talaffuz bil lisan. Ya, niatnya di sini adalah di hati. Ketika kita melaksanakan ibadah umrah atau haji, maka niatnya ada di hati. Sedangkan dia dilafazkan di lisannya itu merupakan sunnah. Wa istahabbu ayyaqula ma'a dzalik, dan disunnahkan ayakula berucap atau berniat orang yang melaksanakan ibadah ini ma'adzalika, beserta dia mau haji atau umrah, lafadznya adalah nawaitul hajja awil umrata, saya berniat haji atau umrah, wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, dan aku berniat aku berihram bihi, dengannya, lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jika berihram untuk keduanya, yakni ihram untuk haji dan juga umrah, maka niatnya adalah nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Ya, jadi kalau hanya niat untuk haji atau umrah saja, niatnya adalah nawaitul hajja atau nawaitul umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Tapi kalau kita ingin melaksanakan keduanya, niat berihram untuk haji dan juga umrah, maka niatnya nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Kemudian musannif melanjutkan, wala yasihul ihramu bil haji illa fi ashhurihi, dan tidak sah niat berihram untuk melaksanakan haji illa kecuali fi ashhurihi, pada bulan-bulan haji. Ya, hal ini dinamakan yaitu bulan-bulan haji itu apa? Wahya Syawalu
bulan Syawal, wa Dzulqa'dati dan bulan Dzulqa'dah, wa asyru Dzulhijjati dan 10 hari Dzulhijjah bulan Dzulhijjah, wa akhiruha dan berakhirnya itu adalah tulu'u fajri lailatin nahri. Selesainya masa haji adalah terbitnya fajar shadiq pada malam Idul Adha. Nah, di sini berihram untuk melaksanakan haji, sebagaimana kita ketahui ada yang namanya miqat, ya, miqat, ada miqat zamani, yakni miqat yang berkaitan dengan waktu. Dalam haji Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 197 yang artinya musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh membangkitkan birahi dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Sedangkan yang namanya miqatiz zamani atau miqat zaman untuk ibadah umroh adalah selama setahun tanpa waktu yang khusus. Jadi berlaku selama 1 tahun. Wa akhiruha tulu'ul fajri shadiqi lailatin nahari. Berakhirnya masa haji itu ketika terbitnya fajar shadiq pada malam Idul Adha, yaitu malam ke-10 di bulan Dzulhijjah. Wa baqil arkani dan juga rukun-rukun yang lain adalah al-wuqufu bi Arafah, yakni melaksanakan wukuf di Arafah. Ya, melaksanakan wukuf di Arafah, yakni dikerjakan di hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah. Nah, pengerjaannya itu walaupun melakukannya dalam keadaan tidur atau melewatinya saja, maka wukufnya tetap dianggap sah. Sedangkan tempat yang utama bagi seorang laki-laki adalah tempat wukufnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terletak di batu-batu besar, ya, terdapat di kaki bukit Jabalur Rahmah. Sedangkan yang utamanya bagi seorang perempuan atau wanita adalah berdiam wukuf di tepi Arafah dan duduk di tempat itu. Nah, kemudian Arafah ini adalah rukun haji yang teragung. Arafah ini adalah rukun haji yang teragung di situ. Dalam hadis disebutkan adalah al-hajju Arafatu. Ya. Haji ini adalah Arafah. Man adraka Arafata qabla ayatla'al fajru faqad adrakal hajja. Ya. Artinya barang siapa mencapai Arafah sebelum fajar terbit, maka ia telah melaksanakan haji. Hadis riwayat At-Tirmidzi, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita akan mengetahui kapan waktunya wukuf. Waktu wukuf, adapun waktunya wukuf di Arafah adalah sejak tergelincirnya matahari, yakni sejak masuknya waktu zuhur di hari ke-9 bulan Dzulhijjah hingga terbitnya fajar di hari ke-10 bulan Dzulhijjah. Syarat bagi mereka yang hendak melaksanakan wukuf adalah memiliki kemampuan dalam beribadah, ahlun lil ibadah. Fala yasihu wukufu al-maghma'alih was-sakrani wal majnuni. Maka tidak sah menjalankan ibadah wukuf orang yang sedang pingsan, ya, atau sakron, mabuk, ataupun gila. Mereka tiga ini tidak sah melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Wa tawaful ifadah, begitu juga melaksanakan tawaf ifadah. Ini tawaf ifadah waktunya adalah di pertengahan malam Idul Adha. Ya. Masuknya adalah di pertengahan malam Idul Adha dan tidak ada batas akhirnya hingga sampai akhir umur kita tuh. Nah, waktu yang paling utama adalah mensegerakannya di hari Idul Adha sebelum tergelincirnya matahari, yakni sebelum masuknya waktu zuhur. Kemudian setelah itu kembali lagi ke Mina dan melakukan sholat zuhur di sana. Setelah itu melaksanakan sholat zuhurnya di Mina. Ya. Rukun ini adalah rukun yang terutama menurut Imam Ar-Ramli.
Sedangkan menurut pendapatnya Imam Ibn Hadar, rukun yang terutama adalah wukuf di Arafah. Ya, kemudian wasa'yu ini lari-lari kecil. Sa'i atau dibilang dengan sa'i. Sa'i ini dilakukan di antara Bukit Safa dan juga Marwah. Di qaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 157-58 yang artinya adalah sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar tanda-tanda kebesaran Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke rumah Allah atau berumroh, tidak berdosa baginya mengerjakan sa'i di antara keduanya. Barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mengabulkan amal lagi Maha mengetahui. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 158. Begitu juga liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang artinya, wahai manusia, lakukanlah sa'i karena sesungguhnya sa'i telah diwajibkan bagi kalian. Hadis riwayat Imam Ahmad wa Daruqutni bi isnadin hasanin, dengan hadis atau status hadisnya adalah hasan. Wal halku awit taqsiru, setelah itu adalah mencukur habis rambut, ya, mencukur habis rambut, botak, membotaki. Wa awit taqsiru, atau memotong rambut hanya sebagiannya saja. Maksudnya adalah mencukur rambut sebagian keabsahan daripada rukun tahallul. Paling sedikitnya memotong 3 helai rambut. Jadi tahallul itu adalah paling sedikit 3 helai rambut kita potong. Sedangkan paling utamanya adalah mencukur habis seluruh rambut bagi kaum laki-laki. Sedangkan bagi perempuan, mencukur sebagiannya saja. Waktu cukurnya dimulai dari pertengahan malam Idul Adha dan tidak ada batas akhirnya selama seumur hidup. Dan disunahkan mengakhirkan cukur hingga setelah melempar jumroh al-aqabah dan setelah penyembelihan kurban di hari Idul Adha. Nah, cara mencukurnya, yakni disunahkan mencukur dimulai dari bagian kanan dan menghadap ke arah kiblat. Jadi mencukurnya mengarah ke arah kiblat dan bagiannya ambil yang sebelah kanan. Wa arkanil umrati wallahu a'lam bishawab. Sahabat sekalian, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah penjelasan mengenai wajibnya haji, dan insya Allah akan berlanjut, dan juga rukun-rukunnya. Insya Allah kita akan berlanjut mengenai rukun umroh sampai dengan kewajiban haji dan juga sunnah-sunnah haji. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami syariat agama dengan baik sehingga kita bisa beramal sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bisa dipahami, bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian video kali ini, jumpa kembali insyaallah di video yang akan selanjutnya. Wallahu as'alu ila qawmi thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.